Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Sofianti dengan NIM 21301139 akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Permasalahan Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar pada Kurikulum Merdeka. Yang pertama itu tentang abstrak. Abstrak adalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar pada pembelajaran PKN dan bagaimana upaya guru dalam mengatasi permasalahan tersebut terhadap kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Metode literatur adalah serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi literatur biasa juga disebut dengan studi pustaka dalam penelitian kualitatif. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan buruknya adalah kurangnya informasi tentang kurikulum yang baru. Penerapan kurikulum baru terutama pada kurikulum Merdeka ini dibutuhkan adanya pelatihan yang tidak hanya dilakukan sekali namun secara terus-menerus untuk mengkaji lebih dalam komponen dari setiap kurikulum yang akan diterapkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar, penilaian sumatif, serta asesmen diagnostik. Guru sudah berusaha untuk mengikuti berbagai pelatihan, namun dalam pelaksanaannya, guru masih mengalami kesulitan sehingga menghambat implementasi dari kurikulum Merdeka. Keywordnya adalah pembelajaran, Merdeka Belajar, permasalahan. Selanjutnya itu adalah pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang harus disampaikan karena erat kaitannya sebagai makhluk sosial. Penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perubahan kurikulum selalu untuk menjawab tantangan yang sedang dirisaukan oleh masyarakat. Salah satunya karena siswa lebih cenderung memiliki kompetensi yang kognitif dalam pembelajaran. Masalah yang ditemui dalam setiap pembelajaran PKN sangat kompleks. Masalah tersebut biasanya datang dari kurikulum, guru, siswa, sarana dan prasarana, dan bisa juga dari sumber belajarnya. Masalah Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai dengan kondisi saat ini yang tujuannya mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Pada perubahan kurikulum Merdeka ini menjadi kendala atau masalah bagi para guru yaitu kurangnya pelatihan khusus tentang kurikulum Merdeka, terbatasnya sumber pembelajaran. Guru kurang memahami tentang bagaimana kurikulum Merdeka ini yang sebenarnya. Tapi kurikulum Merdeka ini membebaskan guru dan siswa dalam mengembangkan bakat dan keterampilannya pada dirinya. Selanjutnya itu metode penelitian. Tulisan ini merupakan penelitian ini menggunakan kajian literatur. Metode literatur adalah serangkaian kegiatan berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Secara garis besar, metode penelitian literatur digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur biasa juga disebut dengan studi pustaka dalam penelitian kualitatif. Saat melakukan metode penelitian studi literatur, maka sebaiknya penelitian harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Secara umum, kajian pustaka terdiri dari bagian yang menguraikan tentang teori, temuan, serta bahan yang berguna bagi penelitian yang kemudian menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini difokuskan untuk menemukan apa saja permasalahan pembelajaran PKN dalam membentuk karakter siswa dan permasalahan yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran PKN di kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Hasil dan pembahasannya, pembelajaran PKN adalah pembelajaran yang wajib ada di jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Di kurikulum Merdeka Belajar ini adanya dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah struktur kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Struktur kurikulum Merdeka di sekolah dasar diatur oleh Keputusan
Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 garing M garing 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengembangan dan pembelajaran yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C yaitu kelas 5 dan 6. Selanjutnya adalah permasalahan kurikulum Merdeka Belajar. Permasalahannya adalah perubahan itu menyebabkan kurikulum yang berlaku tidak lagi relevan dan ancaman serupa akan senantiasa dihadapi oleh setiap kurikulum. Betapapun relevannya pada suatu saat, dalam proses persiapan penerapan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar, baik guru maupun kepala sekolah telah mengikuti berbagai pelatihan yang dirasakan baik secara online maupun secara langsung. Dalam perencanaan tersebut, dimaksud untuk dapat menjawab pertanyaan yang muncul setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak kabupaten. Terdapatnya berbagai aspek atau indikator yang penting terkait adanya kurikulum Merdeka, antara lain adalah kesiapan dan pelaksanaan asesmen sebagai pengganti USBN, adanya perubahan RPP ke modul ajar, penyusunan kurikulum operasional, serta penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama, kesiapan guru dalam melaksanakan asesmen masih terdapat adanya permasalahan, yaitu guru masih merasa bingung dalam penerapan dan pembuatan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, serta kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang dengan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, perubahan RPP ke modul ajar. Perbedaan yang dirasakan oleh guru dari adanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar yaitu adalah adanya perubahan kompetensi inti pada kurikulum 2013 menjadi pencapaian belajar pada kurikulum Merdeka. Dan sebagian guru ada yang belum mengerti tentang cara pembuatan modul ajar yang benar. Ketiga, penyusunan kurikulum operasional. Adanya perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah menimbulkan permasalahan pada guru dalam perencanaan belajar. Setelah mengikuti berbagai pelatihan, baik secara online maupun langsung, guru masih mendapati kesulitan harus memulai dari mana dalam menyusun modul ajar. Dan tidak semua daerah atau guru dapat melakukan pelatihan tersebut karena terkendala biayanya. Keempat, penyusunan modul proyek penguatan profil Pancasila, adanya pendidikan karakter yang diterapkan pada kurikulum 2013 dan adanya penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kesimpulannya, penerapan kurikulum baru terutama pada kurikulum Merdeka ini dibutuhkan adanya pelatihan yang tidak hanya dilakukan sekali, namun secara terus-menerus untuk mengkaji lebih dalam kompetensi dari setiap kurikulum yang akan diterapkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar, penilaian sumatif, serta asesmen diagnostik. Guru sudah berusaha untuk mengikuti berbagai pelatihan, namun dalam pelaksanaannya guru masih mengalami kesulitan sehingga menghambat implementasi dari kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini banyak hal baru yang harus dipelajari oleh guru lebih dalam. Salah satunya yaitu cara dalam menyusun modul ajar, perencanaan asesmen diagnostik, penilaian sumatif, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Masih banyak kekurangan dalam implementasi dari proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Implementasi kurikulum Merdeka merupakan salah satu hasil dari perombakan kurikulum yang sudah diterapkan. Masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan baik secara langsung maupun teknis. Guru juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan dari kurikulum operasional sekolah ini, dikarenakan paham akan situasi dan kondisi di lingkungan belajar. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan telah diimplementasikan di beberapa lembaga sekolah. Berdasarkan hasil yang didapat, bahwasanya diperlukan sosialisasi secara bertahap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.